Nah, bagian ini admin maksud sehingga juga di sini nggak sengaja itu kegores ya. Nah, lihat kegores. Ini sebenarnya kalau dilihat dari jauh nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagian depan sudah terpasang beberapa part modifikasi windshield yang sudah admin bikinkan videonya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Ada juga wing LED baru saja admin pasang. Ya, pengerjaan lengkapnya bisa kamu cek di pojok kanan atas juga. Ada juga spakbor ekstensi admin tambahkan di bawah sana supaya nggak nyiprat masuk ke dalam kolong. Ya, lagi-lagi bisa kamu cek di pojok kanan atas untuk selengkapnya, karena semua modifikasi yang sudah admin lakukan di Yamaha NMAX Neo S ini bisa kamu cek di channel ini, termasuk ini nih. Ada tambahan stiker, ini stiker 3D ya, dari akrilik Maxi Signature. Cuman ya, apa yang terkurang? Bagian belakang sini masih polosan ya, hanya fokus di bagian depan saja. Bagian belakang terlewatkan ya, paling ditambahin cover behel ini. Ini modifikasi pertama admin, bisa kamu cek di pojok kanan atas, cover behel motif karbon. Nah, selain itu nggak ada ya, plat nomor juga belum kepasang. Jadi gimana nih? Apakah harus ditambah modifikasi lagi di belakangnya? Ya, tentunya admin sudah persiapkan. Ini dia part modifikasi untuk mempercantik. Ya, intinya sebenarnya supaya si NMAX Neo S ini makin gahar, makin sangar. Admin tambahkan ductile. Ini admin beli di toko online. Ini kalau dilihat bagian luarnya mulus ya, hitam doff dengan lekukan-lekukan yang sudah disesuaikan untuk bagian belakangnya. Untuk bagian dalam ini kelihatan ini ya, masih mentah. Karena sebenarnya admin lihat ada YouTuber lain yang sudah pasang ductile ini persis seperti ini. Ini dalamnya rapi. Ada tulisan made in Indonesia-nya juga, tapi yang admin terima ini seperti produk masih setengah jadi ya, khususnya di bagian dalam. Tapi kalau bagian luar itu rapi, bagian dalam ini masih mentah. Ya, ini terbuat dari bahan duplex, resin lah, ada bau-bau resinnya soalnya. Kalau dipegang secara langsung sih kokoh ya, cuman ya ini aja, masih kelihatan masih kasar. Ya sebenarnya ini nggak jadi masalah ya, ini di bagian dalam juga nggak akan kelihatan juga, cuman ya kesan kan mempengaruhi juga nih. Ini masih mentah, kelihatannya masih bekas-bekas seperti ini, belum dirapikan. Ya mungkin karena ini juga ini ya produksi mandiri, produksi sendiri. Jadi dia bikin sendiri sellernya. Jadi admin pesen ini ductile ini butuh waktu lebih dari seminggu baru jadi. Admin kira ductile ini tuh produksi pabrik, jadi langsung kirim aja, kita pesen langsung kirim. Ternyata sepertinya ini pekerjaannya memang manual, jadi terima order, kemudian dikerjakan, dibikin ada cetakannya pastinya, dibikin, nunggu kering resin ini setidaknya 24 jam. Admin sedikit banyak tahu walaupun gak tahu semuanya ya, belum lagi dicat. Ya wajar saja jadinya itu 1 minggu lebih dikirimin, itu pun setelah admin tanya baru dikirim. Sepertinya seller juga kerepotan, mungkin sudah banyak user NMAX Neo S, NMAX Turbo mungkin, Turbo Tech Max yang mesen ini juga, sehingga mungkin pengerjaannya yang bagian dalam ini agak mentah masih. Tapi bagian luar bagus, ini rapi, gak jadi masalah. Hanya bagian dalam saja, ini hanya kesan saja, tapi semoga aja di batch berikutnya lebih rapi lagi. Karena admin lihat YouTuber lain yang beli juga, admin beli dari tempat yang sama, itu ada tulisan made in Indonesia-nya, dan ini mulus. Entahlah, yang ini agak kasar, tapi ya apapun itu kita akan pasang karena yang kita butuhkan adalah bagian luarnya ya. Bagian luarnya juga rapi, di sini kokoh, admin akan pasang. Selain dapat ductile ini, kita juga dikasih ini baut 1 pasang yang akan kita coba pasangkan ke bagian bawah behel. Yuk langsung kita pasang saja ductile ini, seperti apa tampilannya dan bagaimana proses pemasangannya. Ya, kamu buka dulu jok belakang ini. Setelah terbuka, nah perhatikan ya, di sini ada 4 baut, 2 kanan dan kiri yang menjepit, yang mengunci behel ini. Ini dia bautnya, 2, 2, 2, 2. Ini baut 14, jadi gunakan kunci sok T ya, kunci T-sok atau sok T untuk ngebukanya supaya bautnya juga nggak slek.
Oke, kita mulai buka. Ini dia, kanan dan kiri. Tinggal buka berlawanan jarum jam. Buka lagi bautnya. Dan ini baut yang terakhir. Nah, baut yang terakhir ini hati-hati ya, karena sudah mudah lepas seperti ini untuk bevelnya. Jadi sambil dipegang bevelnya. Dan kalau sudah terangkat semua bautnya, tinggal kamu angkat saja bevelnya seperti ini. Ini bevelnya berat ya, hati-hati jadi ketimpa kaki. Nah, untuk daktilnya sendiri kamu pasang tepat di atas sini. Nah, tepat di atas sini. Cuman perhatikan di sini masih ada baut 2. Ini dilepas juga. Baut 2 ini menggunakan obeng plus. Kita buka. Ini disimpan ya baut ini. Ini bautnya agak lebih pendek. Untuk cara pasangnya, ini tinggal kamu slide ya dari bawah sini. Nah, di slide seperti ini, ditempelkan. Cuman yang admin jumpai adalah entah kenapa daktil yang admin beli ini itu terlalu sempit untuk masuk ke bagian belakang sini, sehingga bagian belakang sini itu jadi agak lecet karena tertekan atau saling menekan ya. Nah, ini dia. Nah saling menekan sehingga kayak terlalu sempit, terlalu ketat, sehingga bagian ini tuh lecet. Nah, bagian pinggir ini. Kalau admin lihat di YouTuber lain yang pakai daktil seperti ini, itu kayak mudah banget dia masangnya, nge-slide-nya ini. Karena lubang ini kanan kiri ini harus pas di lubang ini juga. Dan nanti akan menggunakan baut yang sudah dia kasih, yang dikasih oleh seller. Karena baut bawaan itu pendek, kita pakai baut panjang yang dikasih oleh seller. Nah, admin nggak tahu kenapa bisa kayak kecil ya, kayak kurang 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri seperti itu. Bagian ininya terutama terlalu menekan lampu, mika lampu ini, sehingga di sini agak lecet. Entahlah, mungkin saja di produksi 2024 kemarin untuk NMAX Neo S ini tuh ngepas kali ya. Mungkin saja untuk batch yang atau tahun di 2025 mungkin agak membesar, mungkin admin juga kurang tahu pasti. Karena admin baca-baca di salah satu review atau ulasan dari daktil ini, ada yang bilang itu kurang presisi. Nah, admin ngalamin seperti itu, dia kurang presisi karena kurang besar, kayak kurang 1 cm ke kanan, kurang 1 cm ke kiri. Jadi terlalu ketat dan ini bikin lecet bagian pinggir ini. Admin coba tunjukkan. Nah, bagian ini admin maksud, sehingga juga di sini nggak sengaja itu kegores ya. Nah, lihat kegores. Ini sebenarnya kalau dilihat dari jauh nggak terlalu kelihatan, cuman nah ini lihat kegores mikanya terutama di pinggir ini. Sebelah kanan juga kegores. Nah, lihat. Kurang jelas, admin coba fokuskan lagi. Nah, ini juga kegores nih. Bagian sini. Sayang ya, kegores. Bisa dipasang tapi terlalu ketat. Admin kadang ngeri juga lihatnya terlalu menekan. Entah mungkin saja kalau misalkan terus-terusan seperti itu bikin mika ini pecah mungkin atau apa gitu, tapi bisa dipasang tapi terlalu ketat banget neken. Nah, beda dengan yang punya orang lain itu kayak mudah banget, kayak nge-slide-nya seperti itu. Dan ini juga di bagian ini itu jadi lecet, lihat bekas terlalu menekan itu jadi lecet seperti ini. Tapi ya admin akan coba pasang dulu kalau kamu pingin lihat hasilnya gimana. Nah, ini admin pasang ya. Jadi selagi admin dorong seperti ini harus buru-buru dimasukin baut karena terlalu ketat tadi, terlalu ketat dengan kanan dengan kirinya itu. Jadi misalkan nih posisi seperti ini admin slide, admin dorong. Nah, itu harus buru-buru, salah satunya dimasukin baut seperti ini. Nah, kalau sudah masuk satu baut, entah itu kanan atau kiri, ini yang kiri juga kamu harus dorong. Nah, supaya dia bisa masuk baut juga. Padahal kalau dilihat yang punya orang lain itu divideokan kayak mudah banget dia masuknya. Nah, kalau sudah tinggal ini aja, pasang bautnya, kencangkan.
Nah, dikencangkan seperti itu. Kalau kamu pingin lihat yang bagian sini itu terlalu menekan ya, admin tunjukkan. Nah, lihat terlalu menekan ini. Nah, menekan seperti ini, terlalu menekan. Ini juga sama, menekan. Ya, semoga aja kedepannya nggak apa-apa ya. Ini bagian ini nggak bener-bener bulatnya, ini nggak bener-bener di tengah, tapi agak ke bawah untuk emblem Yamaha ini dan menyisakan ruang di bagian atas. Admin kurang tahu kenapa seperti ini. Apakah karena perbedaan ukuran di tahun 2025 sedangkan tahun 2024 itu pas? Kalau memang seperti itu harusnya ada perbaikan ya. Tapi entahlah, atau mungkin unit admin aja yang kekecilan seperti ini. Karena motor ini baru keluar 2 kali, baru dibeli juga bulan ini. Bulan apa ini? Bulan September admin beli. Jadi masih baru motor ini, belum ada perubahan di bagian belakang kecuali admin tambahin behel ini, cover behel, dan ini juga daktil ini. Ya, kalau sudah terpasang daktil seperti ini, tinggal pasang kembali behelnya ya. Ya agak was-was admin soal yang tadi itu, tapi ya admin pasang dulu aja. Mana tahu kan plastiknya melar kali. Ya, tinggal dipasang. Untuk bautnya ini ada 4 buah, 2 kanan 2 kiri. Kemudian kencangkan menggunakan kunci T, kunci sok 14. Ya, sudah terpasang, behelnya sudah kuat, ya tinggal tutup kembali. Dan inilah dia tampilannya untuk daktil ini setelah terpasang. Kelihatan makin garang ya. Karena lampu stopnya ini itu ada alis di kanan dan kiri. Ya sebenarnya sesuai selera aja ya, tapi kalau admin pribadi suka. Belum lagi ditambah dengan behel yang sudah ditutup dengan cover motif karbon. Dan kalau dari belakang selurusan seperti ini. Ya, ada emblem garpu talanya Yamaha. Jadi terkesan lebih ini ya, berbentuk. Karena sebelumnya itu cuman turunan aja. Jadi kalau misalkan ada air hujan, kalau lagi hujan airnya dia akan turun lewat sini. Dan untuk bahannya sendiri kokoh ya. Kokoh, keras juga. Dan untuk finishingnya bagus di bagian luar sini. Admin pilih yang warna hitam doff karena ada juga yang warna hitam glossy. Dan untuk lekukannya simetris ya, kanan dengan kiri ini simetris. Ya kalau dilihat secara langsung tuh jauh lebih bagus ketimbang di video. Karena admin sebelumnya sudah lihat mereka yang sudah pasang. Kalau lihat secara langsung ternyata lebih cakep ya. Ya, link pembelian buat kamu yang suka dengan daktil model seperti ini, link pembelian admin sudah sertakan di kolom deskripsi. Setidaknya ya sudah terpasang di NMAX Neo S admin. Dan ini juga bisa untuk NMAX Turbo dan NMAX Turbo TechMax. Ya semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.